Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini saya ingin melanjutkan apa yang saya pernah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Hal yang sangat penting dan hal yang seringkali tidak dialami ataupun banyak orang setelah mereka percaya dan mengikut Tuhan, mereka tidak mau untuk memikirkan. Mereka berpikir bahwa itu datang dari Tuhan begitu saja. Saya ingin mengajak saudara untuk kita berdoa bersama-sama, meminta pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena ini hal yang betul-betul adalah menjadi misteri selama ini. Mari saja kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami sekarang ada di dalam hadirat-Mu. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan apa yang Kau sampaikan. Berfirmanlah Tuhan. Kami tahu dan kami kenal Engkau. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Kau adalah Allah yang tidak pernah merahasiakan diri-Mu bagi umat-Mu dan bagi kami. Kami siap saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami ada untuk Engkau Tuhan. Kami buka hati, pikiran kami, yaitu telinga rohani kami, untuk mendengarkan dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara apa yang mau dilakukan, direncanakan dan dinubuatkan oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal 16, saya ajak kita untuk melihat kembali dulu ayat ini. Matius pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Yesus menegaskan, sangat penting sekali ini, hal yang sering terlupakan oleh banyak orang. Yesus menegaskan bahwa Dia membangun kehidupan orang-orang percaya, umat Allah, itu adalah bukan hanya sampai terbentuk ataupun dia disebut adalah gerejanya, tetapi dia memiliki tujuan. Mengapa saudara dibangun sebagai gereja? Ini hal yang diungkapkan oleh Tuhan sendiri. Lalu dikatakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dikatakan di ayat 19, ini adalah merupakan tujuan daripada Allah. Ada kesamaan dengan apa yang di sorga dengan di bumi. Itu sebabnya tujuan Allah mengapa gerejanya dibangun. Ada kesamaan antara sorga dengan bumi. Dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kalau kau baca dalam Amplified Bible, ayat ini berbicara lain. Ayat ini berbicara lebih membuat kepada kita pengertian yang benar. Saya mengajak kita untuk bisa melihat Matius 16 ayat yang ke-19. Dikatakan, "I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind, declare to be improper and unlawful." Jadi, apa saja yang kamu ikat, arti kata apa saja yang kamu nyatakan adalah tidak patut, melanggar hukum di bumi ini, must be what is already bound in heaven. Jadi itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah dideklarasikan oleh surga lebih dulu. Jadi bukan berarti engkau mendeklarasikan sesuatu di bumi ini, lalu kemudian surga mengerjakannya. Tidak. Yesus mengajarkan pada kita. Yesus mengajarkan pada kita. Berdoa dengan benar. Dikatakan, jadilah kehendakmu di surga itu, di bumi ini sama seperti yang ada di surga. Jadi kita tidak bisa membalikkan hal ini. Ayat ini berbicara
yang menjadi pemimpin dalam hidup kita, yang berkuasa atas hidup kita adalah Allah sendiri. Allah tidak mungkin mengerjakan atas apa yang kita perintahkan. Tetapi di sini dikatakan, kunci itu akan memberikan kepastian kepada kita, akan memberikan suatu otoritas kepada diri kita, kuasa kepada diri kita, kemampuan kepada diri kita untuk mendeklarasikan apa saja yang tidak patut di sorga, apa saja yang melanggar hukum di sorga, apa saja yang tidak benar menurut sorga, itu segera itu diberhentikan, di stop di bumi ini. Bagaimana kita dibangun oleh Yesus? Kita baca tadi ayat 15 sampai ayat 19. Bagaimana kita dibangun oleh Yesus supaya benar-benar kita berfungsi dan berperan seperti demikian. Oleh karena apa? Oleh karena kita mendapati ada banyak hal kehidupan di dunia ini sejak manusia jatuh dalam dosa makin merosot dan makin berubah dan nilai-nilainya makin jauh daripada apa nilai-nilai yang ada di sorga. Jadi saya menginginkan saudara supaya bisa memahami dengan pas bahwa apapun yang difirmankan oleh Yesus, apapun yang difirmankan oleh Allah, apapun yang ditulis oleh Alkitab, tidak bisa bertentangan dengan hukum kerjanya Allah. Salah satu hukum kerjanya Allah adalah Allah telah menetapkan segala hal yang benar, segala firman yang disampaikan itu telah terjadi, telah terwujud di sorga. Itu sebabnya dia tugaskan gerejanya. Pertama kali dia tugaskan para hamba-hambanya. Yang kedua dia tugaskan adalah putranya sendiri. Dia kirim itu supaya semua apa yang ada di sorga itu tidak menjadi misteri di bumi. Sehingga kalau itu tidak lagi menjadi misteri, tidak lagi menjadi rahasia, apa yang akan kita bisa lakukan adalah kita hidup sama seperti apa yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Sehingga lambat laun terjadi pergeseran dan perubahan di bumi ini. Dan ini akan berakibat apa yang di sorga itu juga terjadi di bumi ini. Saya mengajak untuk kita benar-benar bisa memahami kebenaran ini dengan benar. Yesus mengatakan demikian, kepadamu juga, kepada gerejanya, akan kuberikan semua kunci-kunci kerajaan sorga. Di sini dikatakan the keys of the kingdom of heaven. Jadi semua kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini. Jadi kunci-kunci itu akan membuat suatu kapasitas dalam hidup saudara. Akan menjadikan hidup saudara memiliki potensi untuk bisa mengikat ataupun mendeklarasikan, mengumumkan, memperkatakan hal-hal yang tidak patut di sorga untuk segera berhenti di bumi ini. Hal-hal yang patut di sorga, hal-hal yang dilayakkan sorga untuk segera itu menjadi realita di bumi ini. Ini sesuatu yang perlu saudara bisa harus pahami dalam kehidupan saudara dan saya. Allah ingin membangun hidup saudara sebagai gereja sehingga saudara akhirnya bisa sampai kepada satu potensi. Saudara dengan perkataan saja, dengan apa yang saudara nyatakan, dari apa yang saudara ketahui tentang sorga, maka itu akan segera terwujud. Dua minggu yang lalu, saya sampaikan kepada saudara satu kisah tentang perwira dari Kapernaum. Saudara sudah tahu itu. Perwira dari Kapernaum itu memperkatakan seperti ini kepada Yesus di Matius pasal yang ke-8. Dikatakan, speak a word. Dia bilang kata, ucapkan sepatah kata saja. Dia katakan, enggak perlu tuanku untuk datang ke rumahku di mana hambaku itu sedang sakit. Tidak perlu. Tetapi cukup engkau memperkatakan itu dari tempat yang meskipun jauh. Allah ingin membangun gerejanya seperti itu. Saudara mendeklarasikan sesuatu. Apa yang tidak patut harus segera berhenti. Apa yang patut harus terjadi. Jadi saudara bisa lihat, Allah ingin membangun kapasitas seperti itu.
Kapasitas seperti itu telah terbangun, potensi seperti itu telah terbangun di dalam dirinya Yesus Kristus, anak manusia dan juga adalah anak Allah itu. Ketika dia hidup di bumi ini. Kalau itu pernah terjadi pada diri Yesus, saya ulangi sekali lagi, kalau itu pernah terjadi kepada diri anak manusia itu 2000 tahun yang lalu, dan kejadian itu terjadi bukan Allah Allah berseru dari sorga seperti guntur, bukan, tetapi itu terjadi di tanah Yudea, dia itu terjadi di tanah Galilea, terjadi di Kapernaum, di bumi ini. Tentu dong, saya ulangi sekali lagi, kalau Allah telah melihat bahwa itu telah terjadi. Waktu Yesus mengatakan demikian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, kepadamu akan kuberikan satu kemampuan seperti kunci untuk mendeklarasikan. Sebagai mendeklarasikan, kalau yang mendeklarasikan adalah rakyat biasa, maka mungkin tidak terjadi apa-apa. Tapi yang mendeklarasikan adalah orang yang berotoritas. Itu yang ingin dibangun oleh Tuhan. Yang mendeklarasikan orang yang berotoritas, otomatis itu akan terjadi. Ketika Yesus mengatakan demikian, jadilah seperti yang engkau percaya. Ketika Yesus memperkatakan, ulurkanlah tanganmu. Ketika Yesus mengatakan demikian, bangkitlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ketika Yesus memperkatakan sesuatu melalui perkataannya itu, anak manusia melakukan itu, terjadi saat itu juga. Ini yang Allah ingin bangun hidup saudara sebagai gerejanya. Potensi sebenarnya ini adalah potensi yang disediakan oleh Allah untuk saudara dan saya. Jadi dikatakan itu, minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, menurut pemahaman saya, hal-hal yang penting ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia naik ke surga, dia tahu dia akan memberikan kunci kerajaan surga. Ada 4 kunci yang saya temukan, dan ini saling berkait. Yang pertama adalah kunci Daud. Di Wahyu 3 ayat 7, Yesus memegang kunci Daud. Yang kedua adalah kunci maut atau kunci kematian. Yesus juga yang telah menang. Dari kematian dia mengalami kebangkitan. Dia memegang sekarang kunci maut. Yang ketiga adalah kunci neraka, atau disebut dengan kerajaan maut. Yesus yang telah mati, Yesus yang telah turun, bahkan ke neraka sekalipun bersama dengan Roh Kudus. Yesus yang merebut apa yang telah diambil dari manusia oleh iblis, yaitu oleh Adam. Diserahkan kepada iblis karena ketidaktaatan, termasuk kunci maut. Sehingga penguasa kematian, penguasa maut, itu adalah Yesus. Dan yang keempat adalah kunci pengetahuan kebenaran. Saya ingin saudara bisa clear. Semua kunci ini diberikan oleh Yesus hanya kepada gerejanya yang dia bangun. Hanya kepada gerejanya yang dia telah bangun. Bukan kepada para malaikat. Saya ulangi, bukan kepada para malaikat. Minggu-minggu yang akan datang, saudara akan saya tunjukkan kepada saudara satu firman Tuhan, satu kebenaran, yaitu bahwa manusia itu yang akan menghakimi para malaikat. Jadi saudara bisa bayangkan hidup saudara direncanakan oleh Allah seperti apa. Ketika Yesus mengeluarkan perkataan ini,
kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Waktu Yesus memperkatakan itu, saudara harus bisa pahami, Allah ingin betapa dahsyatnya manusia yang dibangun oleh Allah sendiri. Itu tidak tanggung, jauh melebihi para malaikat. Jadi semua kunci ini yang dimiliki oleh Yesus. Karena keempat kunci ini dimiliki oleh Yesus. Dia berjanji untuk memberikan semua kunci yang dia pegang. Kunci yang disebut dengan kunci kerajaan sorga. Hanya kepada gerejanya saja. Wah, luar biasa saudara. Gereja bukan seperti yang saudara bayangkan di kepala saudara. Gereja betapa dahsyatnya gereja. Gereja bukan hanya, saya ulangi, gereja bukan hanya tahan menderita saja. Bukan hanya itu. Gereja adalah kehidupan orang-orang berotoritasnya Allah yang mampu untuk mengubah apa saja dalam sekejap. Tatanan yang rusak diubah sekejap. Itu gereja. Mari saja kita untuk melihat. Yesus berketetapan bahwa dia akan memberikan semua kunci-kunci itu kepada gerejanya saya. Mengapa dia mau memberikan semua kunci-kunci itu kepada gerejanya? Dia pernah berkata demikian. Mari saja saudara untuk melihat Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus menegaskan, ketika Yesus mengerjakan pekerjaan yang dilakukan di muka bumi ini, dan dia bisa menyelesaikan misi ataupun pekerjaan itu, yaitu melakukan kehendak Bapa, menggenapkannya, mewujudkannya dengan selesai. Maka hal yang sama, dia tahu bahwa gerejanya juga akan mengerjakannya juga. Dan bahkan dia katakan, gereja akan melakukan pekerjaan lebih besar, bukan berarti pribadinya yang lebih besar daripada aku. Tetapi pekerjaan yang lebih besar. Mengapa Yesus harus mengatakan itu? Karena memang dia sudah berencana lebih awal bahwa dia akan memberikan semua kunci yang ada pada dirinya kepada gerejanya. Dan dia tahu persis, dia pergi kepada Bapa untuk meminta Roh Kudus yang sama dicurahkan kepada para muridnya. Roh Kudus yang telah bekerja dengan dahsyat dalam hidupnya untuk dicurahkan juga kepada kehidupan muridnya. Dia yang memberikan kunci-kunci, lalu kemudian Bapa yang juga mencurahkan Roh-Nya yang kudus yang sama seperti yang dialami oleh dia. Mengapa hal ini dilakukan oleh Yesus? Mengapa Yesus begitu ngototnya untuk meminta kepada Bapa supaya hal yang sama, hal yang ada padanya itu juga diberikan kepada murid-muridnya ataupun gerejanya. Karena gereja akan menyelesaikan misi dan pekerjaan yang besar. Bahkan akan melakukan pekerjaan yang sama. Kalau saudara melakukan pekerjaan sama, dengan alat bantu yang sama, dengan ilmu yang sama, yang saudara pernah selesaikan dulu, pekerjaan yang sama itu dulu,
tentu saudara ketika melakukan pekerjaan yang berikutnya, tentu saudara juga akan pasti akan berhasil juga. Itu yang ada di pikiran Yesus. Jadi Yesus harus memberikan seluruh kunci-kunci yang dia miliki. Dan dia minta kepada Bapa supaya Roh Kudus juga dicurahkan. Roh Kudus yang sama. Bukan Roh Kudus hanya 75%-nya. Tapi Roh Kudus yang sama yang telah bekerja 100% dalam hidupnya. Itu dicurahkan kepada manusia. Sehingga manusia juga, ada kelompok manusia di bumi ini yang disebut dengan umat Tuhan, yang disebut dengan gerejanya, akan bisa menyelesaikan misi bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Daripada apa yang dia pernah kerjakan. Mungkin kau bertanya, pekerjaan yang lebih besar daripada itu, saya ulangi sekali lagi. Pekerjaan yang lebih besar daripada itu, daripada apa yang pernah dikerjakan oleh Yesus. Apa itu? Bukankah Yesus datang ke dunia ini? Dikatakan adalah supaya oleh Roh melalui iman, dikatakan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Makanya Yesus mengingatkan murid-muridnya ketika makan perjamuan terakhir, di saat-saat terakhirnya dia, sebelum dia terangkat ke surga. Dikatakan demikian di Lukas pasal 24. Dia bilang, dan berita pengampunan dosa ini harus sampai, harus diberitakan, menjadi pengampunan yang nyata di bangsa-bangsa di dunia ini. Itu pekerjaan dengan volume yang besar sekali. Yesus membuka jalan, bukan berarti Yesus lebih kecil daripada hidup saudara. Tidak, dia yang membuka jalan. Dia menunjukkan bahwa manusia, jikalau mereka memiliki kunci, jikalau mereka memiliki Roh Kudus, jika Roh Kudus menenggelamkan hidupnya, maka manusia tersebut akan bisa menyelesaikan pekerjaan dari Allah. Hal yang kedua, mengapa semua kunci-kunci itu diberikan kepada gerejanya? Adalah karena dalam rencana penciptaan Allah, di Kejadian 1 ayat 26, itu Tuhan telah menetapkan bahwa manusia itu bisa mengekspresikan, bisa menggambarkan rupanya Allah dengan sempurna dan utuh. Saya ingin saudara harus benar-benar memahami apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi dikatakan ketika disebut gereja, berarti dia berbicara tentang tubuh manusia yang masih hidup di bumi ini. Jadi gereja direncanakan oleh dia. Manusia dari manusia akan kembali lagi bisa menggenapkan Kejadian 1 ayat 26. Mengekspresikan, menggambarkan Tuhan secara utuh. Meskipun Tuhan tidak nampak, dia adalah roh, tapi bisa menggambarkannya ketika kita hidup di bumi ini. Roma 8 ayat 29. Saya mengajak kita untuk membaca Roma 8 ayat ke-29. Roma 8. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, berarti tidak semua orang. Apa yang disebut dengan gereja, tidak semua orang. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, menjadi yang pertama. Dikatakan anaknya. Yesus memiliki dua gelar ketika ada di bumi ini. Dia adalah anak manusia dan dia juga adalah anak Allah. Jadi ketika Allah menyebutkan ini anak Allah, yang dimaksud adalah
Yesus yang masih hidup di dunia ini. Dikatakan kita telah ditentukan. Terlebih dahulu kita diseleksi. Tidak semua manusia mampu untuk bisa menggambarkan rupanya Allah secara sempurna. Kalau kita membaca dari namanya Alkitab Easy to Read Version, ERV, Easy to Read Version, kita akan mendapati hal yang lebih jelas dalam bahasa Inggris yang mudah sekali. Dikatakan demikian, God knew them before He made the world. Jadi Allah telah mengenal kalian. Siapa ini? Orang-orang yang disebut gereja. Sebelum dunia dijadikan. Jadi ini cocok untuk Kejadian 1 ayat 26. And He decided, dan Dia telah memutuskan, that they would be like His Son. Dan mereka dikatakan Dia Allah telah memutuskan. Allah telah mengambil keputusan. Dan keputusan itu harus terlaksana. Bukannya dibatalkan. Bahwa mereka, orang-orang terpilih itu akan menjadi sama seperti putranya. Bukankah yang berfirman itu adalah Allah Bapa, Firman, dan Roh. Dan Firman ini, itu yang diberikan julukan ketika Dia datang ke bumi ini. Firman menjadi manusia, disebut adalah anak Allah. Dan Jesus dikatakan would be the firstborn of many brothers and sisters. Alkitab ERV menolong saudara dan saya untuk lebih mudah dan secara clear memahami yang dimaksud dari Roma 8 ayat 29 ini. Sehingga katanya Yesus itu yang menjadi sulung, firstborn, menjadi realita yang pertama bisa mewujudkan Kejadian 1 ayat 26. Mengekspresikan Allah. Dia yang pertama, maka disebut sulung. Lalu kemudian dia yang sulung dari banyak saudara dan saudarinya. Berarti kita yang ada di belakang tidak masalah. Yesus ini yang pertama, bukan berarti kita kualitasnya lebih menurun. Tidak. Ayat ini berbicara tetap adalah kita akan bisa menampilkan, mengekspresikan tepat sama seperti Yesus 2000 tahun yang lalu. Wah, ini benar-benar merupakan hidup kita menjadi lebih bergairah lagi. Apa yang sudah disiapkan oleh Yesus ini luar biasa sekali buat saudara. Jadi makanya semua kunci itu harus diberikan kepada gerejanya. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Apa arti kunci itu? Kunci itu adalah lambang daripada kuasa dan otoritas dari satu kehidupan pribadi. Dari pribadi saudara, pribadi Tuhan, pribadi Yesus, pribadi gerejanya. Itu artinya. Karena orang yang mendeklarasikannya. Kalau yang mendeklarasikannya adalah orang berpangkat brigadir, orang berpangkat prajurit, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau dia seorang jenderal bintang 4, mendeklarasikan semuanya, maka realita saat itu juga terjadi. Kenyataannya akan terjadi saat itu juga. Yang ketiga, saya ulangi yang ketiga. Saya katakan yang ketiga. Semua kunci ini harus diberikan kepada gerejanya yang dibangun oleh Tuhan. Mengapa? Karena Allah telah menetapkan melalui Efesus 1 ayat 22. Mari kita lihat
Efesus 1 ayat yang ke-22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan memenuhi segala sesuatu. Jadi ayat 22 dan 23 dengan jelas mengatakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ayat 23-nya langsung mempertegas sekali. Kaki adalah bagian daripada tubuh. Lalu dikatakan adalah jemaat yang adalah tubuhnya. Mengapa gereja diberikan semua kunci-kunci yang dimiliki oleh Yesus? Kunci-kunci yang dimiliki oleh Yesus, yang dia dapatin, yang dia miliki ketika dia hidup 2000 tahun yang lalu di bumi ini. Kenapa sekarang dia duduk di tahta dan dia bernubuat, dia berjanji bahwa akan memberikan semua kunci-kunci itu kepada gerejanya. Dan itu adalah supaya apa yang difirmankan oleh Allah, segala sesuatu bisa layak, tepat Allah Bapa letakkan di bawah kaki Kristus. Saudara belum sampai kepada apa yang saya sudah pahami ini. Mari saja kita melihat dulu Matius pasal yang ke-16. Katakan segala sesuatu. Saudara selalu bermasalah dengan pertentangan yang dilakukan oleh iblis. Saudara bahkan akhirnya tidak mempercayai bahwa iblis akan tunduk di bawah engkau. Allah akan membuat itu menjadi realita. Tapi yang jadi persoalan adalah engkau tidak mau mengambil semua kunci yang diserahkan Yesus kepada gerejanya. Itu persoalannya. Matius 16, mari kita lihat di ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, kau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut. Dikatakan di sini adalah the gates of Hades. Jadi pintu gerbang maut tidak bisa melawannya. Pintu gerbang maut tidak bisa melawannya. Makanya Yesus mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kalau kau hubungkan ayat 18 dan ayat 19 dengan kata Hades, mengaitkan dengan kata Hades ini, gereja yang dibangun oleh Tuhan memerlukan kunci. Sebab apa? Sebab kalaupun kau telah dibangun sebagai gereja dan kau tidak mengambil kunci, maka perlawanan ataupun pertentangan ataupun kekuatan yang melawan hidup saudara itu datangnya dari Hades, kerajaan maut, neraka. Iblis tetap akan memagari neraka dari pengaruh otoritas hidup gerejanya. Sehingga gerejanya hanya mengurusi kehidupan. Sementara semua kehidupan di muka bumi ini dirusak oleh karena iblis memiliki kekuatan untuk membuka dan menutup
Saya ulangi, membuka dan menutup pintu neraka. Suatu saat iblis membuka pintu neraka dan dia mengeluarkan hal-hal yang akhirnya merusak semua kehidupan di muka bumi ini. Itu sebabnya Yesus berkata dengan, tetapi kunci yang kuberikan, kunci kerajaan surga ini, itu termasuk adalah kunci untuk menutup, membuka pintu neraka. Saya ingin sampaikan minggu-minggu yang akan datang supaya saudara makin jelas dalam hal ini. Tapi ingat apa yang saya sampaikan hari ini. Saudara bisa membatalkan warga negara neraka dengan membuka pintu neraka dan mengeluarkan orang itu. Itu tugas gereja, yaitu menyampaikan keselamatan ke seluruh dunia. Wah, luar biasa. Saudara belum pernah paham tentang kunci ini. Itu ada di tangan gerejanya. Mari saya ajak saudara untuk membaca Yohanes 5 ayat 24. Dengarkan saya lebih dulu sebelum kau membacanya. Perhatikan saya. Yesus membangun gerejanya dan memberikan kunci. Saat gerejanya menerima semua kunci, Yesus sudah berpesan di Matius 16 ayat 18. Dia bilang, dan Allah maut neraka tidak akan bisa bertahan menguasainya. Menguasai pintu gerbangnya. Kenapa? Karena kuncinya juga ada pada saudara. Selama ini, iblis berkata ini melalui pikiranmu, sehingga sering terpikir oleh engkau. Kalau neraka, itu adalah areanya iblis. Engkau pun tidak bisa masuk ke dalamnya. Tidak, Yesus pun juga memberikan kunci neraka kepada gerejanya. Ketika iblis menutup pintunya, karena dalam pikiran saudara, itu adalah area kekuasaannya. Maka saudara tidak tahu siapa-siapa saja yang sudah diidentifikasikan, didata sebagai penduduk, sebagai warga negara neraka, meskipun orang tersebut masih hidup di bumi ini. Saudara berpikir saudara tidak bisa menjamahnya. Yohanes 5 ayat 24. Saya ajak saudara untuk clear saudara melihat hal ini. Betapa dahsyatnya Yesus memberikan kunci itu kepada saudara dan saya sebagai gerejanya. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu. Ini Yesus mengatakannya. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Dikatakan ketika dia masih menjadi anak manusia 2000 tahun yang lalu. Dan percaya. Dikatakan kepada dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut kata hukum, kata maut digabung menjadi satu, itu adalah neraka. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tentu orang yang pindah, katakan pindah kepada orang sebelah saudara. Kalau saudara sendirian, katakan untuk saudara sendiri. Kata pindah
itu selalu dari maut, dari kamar maut, di kamar neraka, kepada kehidupan. Tentu melalui pintu. Pertanyaannya, siapa memegang kunci? Yesus. Kunci ini, kunci neraka ini dipegang oleh Yesus. Wahyu 1 ayat 18. Kunci ini juga yang diserahkan pada gerejanya. Maka Yesus berkata, dan alam maut tidak mampu untuk bertahan atau berkuasa. Ketika gerejanya mengatakan, orang ini harus diselamatkan, maka itu yang terjadi. Oh, luar biasa. Saudara jangan hanya membayangkan bahwa Allah membangun gerejanya supaya saudara bisa memasuki hanya area-area yang hanya bisa dijangkau oleh iblis dan para malaikat saja. Tidak, lebih daripada itu. Justru adalah area-area yang bisa dijangkau oleh Allah sendiri. Itu yang dia mau kerjakan. Dia mau jadikan hidup saudara seperti itu. Kita baru berbicara tentang yang ketiga. Segala sesuatu bisa diletakkan di bawah kaki Kristus. Kalau saudara membaca kata Efesus 1 ayat 22-23 ini, luar biasa. Saya membacanya saja, luar biasa. Kaki Kristus, tubuh Kristus itu berbicara tentang kehidupan manusia yang disebut dengan gerejanya yang masih ada di bumi ini. Saudara bisa lihat, segala sesuatu, saudara bisa sebutkan apa saja, itu akan diletakkan oleh Allah di bawah kaki Kristus atau di bawah tubuh Kristus. Supaya ini bisa menjadi realita. Karena selama ini yang selalu membandel, saya ulangi, yang membandel, karena dia merasa punya kekuatan, punya kuasa di area-area tertentu, adalah iblis dan para malaikatnya, roh-roh jahat. Maka Allah menyatakan ini akan diletakkan di bawah kaki Kristus. Tanpa semua kunci-kunci, termasuk di dalamnya adalah kunci kerajaan maut atau neraka. Saudara terima, gerejanya terima. Tidak mungkin engkau akan bisa punya kekuatan dan kuasa memasuki area neraka tanpa kunci. Karena orang pribadi yang berotoritas di sana adalah iblis dan para malaikatnya. Wah, luar biasa apa yang Allah kerjakan, apa yang Yesus mau jadikan bagi saudara dan saya sebagai gerejanya. Saudara dan saya sebagai gerejanya memiliki faktor lebih daripada orang percaya saja. Luar biasa. Kata segala sesuatu. Waktu saya coba cari, saya ulangi, saya coba cari kata segala sesuatu ini dari berbagai macam Alkitab, semuanya kompak mengatakan hal yang sama dan tanpa terjemahan dan tanpa ulasan-ulasan lain. Semuanya mengatakan segala sesuatu. Berarti mereka menemukan bahasa Tuhan yang sama dengan bahasa manusia. Segala sesuatu. Berarti kita tidak perlu untuk
membantahnya lagi. Saya mengambil salah satu dalam Amplified Bible, diterjemahkan juga dengan and he has. Kata has itu menunjukkan sudah. Put all things. Sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Tugas Yesus sudah selesai. Apa tugas Yesus yang terakhir? Bukan Roh Kudus saja yang dicurahkan. Dia sudah memberikan semua kunci-kunci itu. Sehingga Allah sekarang melihat bahwa segala sesuatu itu sudah ada di bawah kaki daripada tubuhnya, yakni gerejanya. Iblis, aku datang membuka pintu neraka buat Saulus. Maka Saulus bertobat dan menjadi rasul yang disebut dengan Rasul Paulus. Iblis, aku datang untuk menyelamatkan, membawa Dorcas kepada kehidupan. Iblis tidak bisa menahannya. Mengapa? Dikatakan dengan tegas, kalau engkau memegang kunci yang engkau miliki, yang kau dapatkan dan diberikan oleh Yesus, maka ketika engkau membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Saya ulangi, kata itu berarti adalah sorga juga tidak berhak untuk menutupnya. Dan tapi kalau engkau menutupnya, tidak ada yang bisa membukanya. Amin. Wow. Ini hal yang dahsyat sekali. Yohanes 20. Mari kita main dan berputar-putar kembali untuk mengingat apa yang Yesus katakan. Dikatakan ayat 22. Ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Dia bilang sama seperti, bukan seperti. Bukan seperti saja, sama seperti, berarti tepat seperti itu. Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini pekerjaan yang harus kita lakukan. Ini pekerjaan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, nah saudara bisa lihat. Dosanya diampuni. Siapa yang mengampuni? Bapa di surga. Surga mengampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kalau saya rubah ayat 23 ini. Jikalau kamu membuka pintu neraka, kata dosanya diampuni, maka akan ada orang yang diselamatkan. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, atau engkau tetap menutup pintu neraka, maka tidak ada yang diselamatkan. Nasib orang-orang yang sudah berKTP neraka ada di tangan gerejanya saat ini. Jangan bilang itu semua tergantung Tuhan. Makanya sering kali Tuhan tuh geleng-geleng kepala. Kalian mengerti atau tidak? Aku mencurahkan Roh Kudus. Makanya Yesus kan terimalah Roh Kudus. Sekarang putraku berkata, sama seperti Bapa mengutus dirinya. Dan sekarang
Yesus mengutus kalian yang sama juga. Dengan kapasitas yang sama. Yesus pernah berkata, dosamu telah diampuni. Dan orang protes, hanya Allah yang sanggup. Saya dulu pernah, ya ini hanya guyonan dulu. Mengapa pengampunan dosa itu diberikan kekuasaannya kepada putranya, sehingga Yesus bisa berkata, dosamu diampuni. Lalu kemudian sekarang kepada gereja, dosamu diampuni. Karena Allah tiap hari orang minta ampun dosa cukup sibuk. Maka sekarang yang harus sibuk adalah gerejanya. Jangan menyibukkan Allah lagi. Karena Allah sudah menggeser kewenangan itu. Dia memberikan Roh Kudus, dia memberikan firman, dia memberikan sekarang semua kunci melalui putranya kepada hidup saudara. Wah, saudara nggak bisa membayangkan bagaimana hidup yang direncanakan oleh Allah dan harus menjadi realita dari hidup saudara. Khususnya bukan hanya sebagai orang percaya, tapi sebagai gerejanya. Luar biasa hidup saudara. Itu kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Segala sesuatu bisa diletakkan di bawah kaki Kristus, yang adalah tubuhnya. Jadi saudara bisa lihat, jikalau kamu membuka pintu neraka melalui pengampunan dosa, mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, orang yang akan ada yang selamat. Dan jikalau kamu menutup pintu neraka karena kekerasan hati orang itu, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan orang itu. Nasib dunia ini di tangan gerejanya. Justru banyak orang yang merasa dirinya gereja, kebalikan dikatakan. Nasib kelangsungan kehidupan gereja itu tergantung bagaimana pemerintah ataupun dunia ini. Terbalik men. Nasib orang tergantung pada gerejanya. Saya baru bahas yang ketiga. Mengapa semua kunci itu diberikan kepada gerejanya yang dibangun oleh Yesus. Jadi jangan bangun hidupmu sendiri menurut prinsip-prinsipmu. Izinkan Yesus membangunnya. Bagaimana Yesus bisa membangun kedamaian? Pelajari apa yang sudah terbangun dalam diri Yesus. Izinkan itu melalui roh dan firman terbangun di dalam hidup saudara dan pada hidup saudara. Maka saudara menjadi gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus. Sesudah saudara menurut ukurannya Yesus, menurut ukurannya Tuhan, menurut ukurannya Kristus, dan menurut ukurannya Allah Bapa juga, patut dipanggil gereja, maka engkau akan menerima semua kunci. Ambil semua kunci. Terima semua kunci itu. Karena apa? Karena Allah telah menetapkan. Kata telah di Amplified Bible Classic itu sangat membuat hidup saya bergairah. Oh telah rupanya. Jadi kenapa saya tidak bisa mengalami? Karena saya masih menjadi orang percaya. Belum menjadi gereja. Maka tidak ada apa-apa dalam kehidupan saya. Neraka tidak takluk kepada kata-kata saya. Neraka tidak takluk kepada deklarasi hidup saya. Neraka tidak takluk kepada pemberitaan Injil saya. Neraka tidak takut. Tidak takluk. Tetapi manakala engkau sebagai gereja, Yesus baru bertemu dengan ribuan setan pada pribadi seseorang. Mereka segera kepanasan.
Mereka frustasi melihat Yesus. Mereka stres melihat Yesus. Mereka depresi melihat Yesus. Lalu mereka minta izin untuk masuk kepada babi. Kenapa? Mereka sendiri tanpa izin masuk kepada orang itu. Kepada orang yang di Gerasa itu. Lalu kenapa mereka minta izin mau masuk kepada ribuan babi ternak yang ada di gunung itu? Mengapa? Karena mereka sekarang berhadapan dengan pemegang kunci kehidupan. Dan mereka takut salah. Mereka tahu mereka bisa membelenggu orang di Gerasa ini. Tetap terkurung, hanya tinggal tunggu maut saja. Terkurung di neraka sebagai penduduk neraka. Tapi Yesus datang yang memegang kunci. Langsung Yesus menegur, mendeklarasikan, memperkatakan satu patah kata. Oh, luar biasa. Lalu mereka minta izin. Bahkan satu waktu, setan-setan berkata, kau datang untuk membawa kami ke lubang tanpa dasar itu? Bukankah belum waktunya? Mereka tahu. Yesus hanya berkata, nyahlah. Iblis segera pergi. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Inilah yang menjadi alasan mengapa, saya ulangi, Yesus harus memberikan semua kuncinya hanya kepada gerejanya. Oh, luar biasa. Yang terakhir, kita masih tetap di Efesus pasal yang pertama. Di Efesus pasal yang pertama, mengapa semua kunci itu harus diberikan kepada gerejanya yang dibangun oleh Tuhan. Bukan gereja yang dibangun oleh sinode gereja, tapi gereja yang dibangun oleh Tuhan. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kembali lagi kata, who fills all in all, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Seharusnya kehidupan di muka bumi ini itu dipenuhi dengan kehidupan ataupun corak kehidupan gereja ataupun gaya hidup gereja. Bukan maksud saya adalah gaya hidupnya organisasi gereja ataupun yang ada di pikiran saudara. Bukan itu. Jadi yang keempat ini, semua kunci harus diberikan kepada gereja yang dibangun Tuhan, karena gereja harus menunjukkan, harus membuktikan bahwa gereja itu adalah kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini yang belum menjadi realita. Ada banyak orang dia memilih corak hidup, gaya hidup, style kehidupan yang jauh daripada kebenaran. Tapi satu saat pergerakan ini tidak akan pernah bisa ditahan ketika saudara sadar bahwa kunci itu diserahkan oleh Yesus. Saudara mengambil semua kunci itu, sehingga suatu hari saudara akan bisa melihat orang-orang akan meniru cara berpikirnya gereja,
akan meniru cara kehidupannya mereka yang disebut dengan gereja yang dibangun oleh Tuhan. Saudara bisa baca di ayatnya, di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hari demi hari, makin banyak orang yang mengikut Yesus. Hari demi hari, makin banyak orang yang bergabung kepada 120 orang di Yerusalem yang mengalami kepenuhan, yang mengalami pencurahan Roh Kudus itu. Hari demi hari, ternyata mereka bergabung, bukan hanya mereka mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi memiliki gaya hidup yang baru. Cara hidup yang baru. Saya suka sekali ayat ini. Mari saudara lihat di Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya ulangi, Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini bukti bahwa para rasul 2000 tahun yang lalu telah menerima semua kunci dan menggunakan semua kunci yang dia terima dari Yesus. Mari saya ajak kita melihat ayat 40, Kisah Rasul 2. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataannya Petrus, khotbahnya Petrus, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Padahal mereka dulu datang dari berbagai bangsa, berbagai negara, datang ke situ untuk salah satu merayakan Pentakosta. Saudara bisa lihat, itu mereka datang dari berbagai bangsa, negara, bangsa, orang-orang Yahudi yang saleh. Dikatakan ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit itu. Langsung kita lompat. Mereka yang menerima perkataannya. Wow. Jadi Petrus mendeklarasikan sesuatu. Apa yang patut di sorga dan harus segera terjadi di bumi. Lalu mereka bertanya, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Beri dirimu dibaptis. Dikatakan, diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Lalu sampai di situkah? Tidak. Efesus 1 ayat 23 dipenuhi. Gereja adalah kepunyaan Kristus yang memenuhi segala sesuatu dan memenuhi semuanya. Termasuk Yerusalem. Termasuk bangsa Yahudi. Baca ayat 42-nya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dengan kata lain, mulai dari saat itu sinagoge sepi. Karena 3.000 orang dari berbagai bangsa. Kalau 3.000 orang dari berbagai bangsa datang ke sinagoge, sinagoge penuh. Sekarang sepi. Mereka bertekun. Di mana mereka bertemu? Dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wah, mereka memiliki gaya hidup yang baru. Neraka tidak mampu untuk bisa menahan pintu gerbangnya. Itu sebabnya Lucifer, iblis senantiasa marah-marah. Tutup pintu itu. Jangan biarkan satupun orang lolos. Tapi, sorry bos. Kenapa? Pemegang kuncinya adalah gereja sekarang. Gereja bisa buka kapan saja. Memindahkan orang dari maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Saudara bisa membayangkan betapa luar biasanya hidup yang Allah siapkan dan Allah inginkan
untuk hidup saudara sebagai gereja yang dibangun oleh Tuhan. Kalau begitu, kau upgrade sekarang dirimu. Bukan hanya sebagai orang percaya. Bukan hanya engkau merasa karena engkau sudah hadir dalam sebuah gereja. Engkau ikut komsel. Engkau ikut aktivitas di sana. Engkau memberikan perpuluhannya. Engkau melakukan banyak hal di sana. Engkau rajin. Engkau setia. Engkau sebuah gereja. Engkau juga adalah bagian dari. Belum. Izinkan Yesus membangun apa yang sudah terbangun di dalam dirinya Yesus. Dia mau bangun itu menjadi hidup saudara juga. Supaya semua kunci yang ada pada Yesus diberikan kepada saudara. Sehingga 4 hal ini menyelesaikan misi pekerjaan yang besar. Mengekspresikan dan menggambarkan Tuhan. Lalu kemudian Allah menganggap layak untuk meletakkan segala sesuatu di bawah kaki gerejanya, tubuhnya, kaki Kristus. Dan yang keempat, gereja adalah wujud kepenuhan Kristus yang memenuhi semuanya. Supaya ini terjadi, maka saudara bukan hanya dibangun sebagai gereja yang sama dan seperti Yesus. Tapi engkau diberikan kunci. Ambil semua kunci ini. Jangan kau pilih-pilih kunci-kunci mana yang hendak engkau miliki. Ambil semua kunci ini. Supaya keempat hal ini bisa terwujud melalui hidup saudara sebagai gereja yang dibangun oleh Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Saudara sudah bisa saya jelaskan dan saya tahu Roh Kudus telah menyingkapkan ini. Allah telah melakukan bagiannya sepenuhnya, seutuhnya untuk hidup saudara. Tapi yang jadi persoalan adalah kegemaran hidup saudara untuk tetap tinggal, merasa nyaman dengan kemajuan demi kemajuan yang selama ini saudara telah capai, apalagi ketika saudara mulai bergabung kepada sebuah gereja. Mungkin kau ketahui bahwa gereja tersebut adalah gereja apostolik, gereja karismatik, atau gereja pintu kebenaran. Mungkin saudara merasa saudara nyaman, sehingga Yesus memandang kau, sehingga Allah memandang kau. Engkau belumlah sebagai gereja yang dibangun oleh Yesus. Izinkanlah roh dan firman bekerja lebih lagi, membangun nilai-nilai yang sama, membangun kehidupan yang sama, yang ada pada Yesus sebagai anak manusia, sebagai anak Allah, sebagai anak Allah yang telah ditinggikan, anak manusia yang telah ditinggikan, dan duduk sekarang di tahta di sorga. Izinkanlah roh dan firman bekerja untuk menuntaskan, membangun kehidupan seperti ini di dalam dan pada hidup saudara. Sehingga saudara bisa menjadi disebut oleh Allah satu bahasa, yaitu gereja Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami tahu Engkau telah melakukan seluruh bagian-Mu. Kau bahkan telah menyediakan. Kami sadari saat ini juga. Hamba percaya Tuhan, berapa banyak orang yang mendengarkan ini, dibuka pintu kesadarannya. Mereka sekarang menyadari bahwa mereka perlu membuka di hidup mereka terhadap roh dan firman untuk menuntaskan supaya mereka benar-benar menjadi gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus.
Terima kasih karena Engkau menyediakan. Allah, saya ingin beritahu pada saudara, ini adalah perkataan profetik buat hidup saudara. Allah menyediakan tanpa mengulur-ngulur waktunya lagi. Di saat saudara telah terbangun sebagai gereja yang dibangun tepat persis seperti Yesus Kristus, otomatis engkau menerima semua kunci. Saat itu semua kunci engkau memiliki. Sama seperti yang dialami oleh Petrus. Dia berkhotbah ke kanan dan ke kiri. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang saat itu juga datang dari segala bangsa. Orang Yahudi yang saleh, orang Yahudi kelas atas, orang Yahudi yang cinta Tuhan, orang Yahudi yang penuh dengan pengabdian. Mereka mengubah gaya hidup mereka. Dan ternyata kunci yang dipegang dalam kehidupan yang diserahkan oleh Yesus kepada Petrus itu telah membuat gaya hidup 3.000 orang ini berubah dari gaya hidup sebagai orang Yahudi. Sekarang mereka disebut bukan lagi orang Yahudi, tetapi mereka menjadi bangsa pilihannya Allah. Bapak terima kasih, biarlah ini menjadi porsi hidup mereka, menjadi porsi hidup kalian, menjadi porsi hidup kami semua. Bapak terima kasih apa yang kau sediakan dan kau siapkan ini. Kami bersedia Tuhan, kami siap saat ini juga. Terimalah saat ini juga. Terimalah pekerjaan daripada roh dan firman. Terimalah saat ini juga. Semua kunci yang telah diserahkan oleh Yesus, diberikan oleh Yesus kepada gerejanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.